Halo, jumpa lagi dengan saya, J. Nuri. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan login pada MySQL dan PHP. Di sesi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang bagaimana membuat database, mengupdate, mengedit, maupun mendelete serta menampilkannya. Nah, di sesi ini, saya akan menjelaskan tentang login. Apa sih login itu dan bagaimana sistem kerjanya? Oke, kita langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan secara prinsip login itu bekerja. Jadi kalau kita di sini punya sebuah form yang nanti akan kita fungsikan sebagai untuk tempat login, anggap aja di sini sebuah form. Oke. Nah, di sini nanti form tersebut akan dicek oleh sebuah script. Kita anggap aja di sini ada script check yang mana akan mengkonfirmasi dengan sebuah database yang ada. Jadi kalau kita misalkan ini sebuah form tadi, ketika kita mengisi, nanti dia akan menuju ke sebuah script untuk dicek. Apakah username dan password yang telah diisi itu sudah sesuai atau belum. Nah, dari cek ini, dari script cek ini, akan mengkonfirmasi kepada database yang ada terkait registrasi dari username dan password yang ada. Nah, dia akan mendapatkan feedback dari database setelah melihat isi dari database. Nah, ketika ada dua kemungkinan, pertama dia sesuai atau tidak. Yang pertama, ketika dia sesuai, di sini mungkin dia sesuai ya, kita anggap ya ini sesuai, kita ke tambah data misal, di sini sesuai, maka dia akan melanjutkan proses selanjutnya. Ini untuk yang ketika fungsinya adalah benar atau sesuai dengan database yang ada. Itu akan dilanjutkan. Nah, bagaimana dengan tidak? Bila mana tidak, maka akan kita kembalikan lagi ke form tadi. Ini jika dia tidak sesuai atau false. Oke. Seperti itu. Nah, di form tadi setelah kita lanjutkan dan oke, ternyata true, dan di sini nanti kita juga akan membuat sebuah script untuk logout yang biasa yang kita kenal kalau di sebuah website atau tampilan itu pasti ada namanya logout. Nah, logout ini akan mengembalikan ke form tadi yang di awal untuk login. Seperti itu. Jadi sistemnya kalau kita di sini bicara login, pertama kali nanti kita akan mengisi sebuah form di sini. Dari form yang kita isi tadi, kita mengisi username dan password, nanti akan dikirimkan datanya, diposting untuk di-capture oleh sebuah script di sini. Dari script ini nanti akan memproses, kemudian dia akan melihat data di database, apakah username dan password tadi sesuai atau tidak. Sehingga dia akan mendapatkan feedback, itu data yang diinput tadi di sini sudah sesuai atau tidak. Ketika sesuai, di sini true, maka data atau proses akan dilanjutkan ke proses tadi, tambah data. Tetapi bila mana tidak, maka dia akan kembali lagi ke sini, ke form yang di awal lagi, login, ketika dia kondisinya false. Ada tambahan juga, nanti kita juga akan kita tambahkan di sini untuk script logout tadi, yang mana ketika logout ini dioperasikan, nanti akan kembali lagi ke awal tadi, ke form login tadi. Oke, nanti ini adalah flow yang akan kita buat untuk program yang kita praktekkan pada login kali ini. Oke, sudah jelas. Jadi pertama nanti kita akan membuat ini script terkait dengan pembuatan form tadi. Kita juga akan membuat terkait dengan cek tadi untuk verifikasi form tadi yang sudah diisi. Dan kita akan membuat sebuah database untuk login. Kemudian sisanya hanya modifikasi saja, karena ini melanjutkan ke proses lainnya, cuma perlu ada sedikit tambahan di sini agar saling terkait untuk dikonfirmasi apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Dan yang terakhir kita akan membuat script terkait dengan logout tadi. Oke, ini adalah 5 pekerjaan yang nantinya akan kita praktekkan. Oke, bisa kita mulai. Kita langsung saja mungkin. Oke, kita langsung saja. Kita langsung masuk ke mungkin ke ini dulu ya. Kita langsung ke ini C dulu. Jadi kita masuk ke SMPP dulu terkait data tadi, data sebelumnya yang data kemarin ini.
yang sudah kita buat dari database. Untuk indeksnya kita copy dulu. Nah, kita rubah dulu menjadi tambah data. Oke, nah ini baru kita bisa mulai ke scriptnya. Oke, pertama kali seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan merubah indeksnya tadi, yang indeks tadi. Walaupun sebenarnya ini indeks berawal dari indeks sebelumnya ya. Kita rubah dulu ini di sini, kita rubah menjadi login ya, login. Kita rubah menjadi login. Oke, kemudian untuk body emailnya kita rubah juga. Ini karena ada, kita hapus saja ya, mungkin lebih mudah. Kita hapus saja nggak apa-apa. Kita buat baru lagi aja. Oke, pertama kita buat untuk ininya saja, ini dulu, atasnya dulu. Kita buat align, alignnya center. Oke. Ini kita kalimatnya halaman login ya. Halaman login. Oke. Terus kemudian kita kasih breakline di sini. Kasih breakline. Oke. Terus kemudian kita mulai start untuk program PHP-nya. PHP. Oke, kita mulai dengan if. If jika ini kita munculkan iSet-nya. Set. Oke. Setnya kita get data. Get ini. Oke, pesan. Kita ketik pesan. Oke. Oke. If lagi. If jika kondisi tadi get. Ini pesan. Sama dengan gagal, misal gagal. Gagal, kita echo. Echo-nya kita kasih ini dulu, echo-nya kasih pesan center. Hanya ini ke center. Oke, ini login ya, login gagal. Login gagal. Kasih tanda seru. Oke. Kita kasih keterangan username atau password salah. Oke, kasih tanda seru. Kita tutup pesannya. Paragrafnya kita tutup. Oke. Terus kedua, if lagi. Ini berarti selain if tadi kita else if ya. Kita else if dulu. Kita kurung tutup dulu nih. Oke. Else if
pesan. Oke, sama dengan misal dia logout, logout. Oke, kemudian kita buat echo-nya. Echo mirip tadi, kita buat dia paragraf, align-nya center, kemudian keterangannya berarti Anda telah berhasil logout. Oke, kita tutup perintahnya. Kita turun lagi, kita else lagi. Get. Pesan lagi. Sama dengan belum login. Kita kurung Kurawa, buka. Kita buka align-nya center juga, center. Kurang tanda nih. Center, keterangannya Anda harus login untuk akses halaman admin. Kita tutup. Sipnya. Tutup PHP-nya. Untuk programnya sudah. Sekarang kita buat untuk background dulu biar ada garis ke bawah. Mungkin dikasih jarak 2 kali ya, 2 line. Setelah background baru kita buka form. Form ini actionnya nanti berarti lari ke check login .php. Ini metodenya post, metode sama dengan post. Metode post check login php. Nah, sekarang kita buat tabelnya biar enak. Kita buat tabelnya center ya. Kita buat tabel center. Lainnya center. Center. Kemudian kita buat ini namanya berarti username. Kita buat lagi, kita kasih titik 2, baru nanti di sebelahnya kita kasih input ya, input. Nah, inputnya berarti masih teks. Name-nya berarti username
username. Oke, kita kasih placeholder biar nanti ada keterangan untuk mengisi username. Berarti masukkan username. Kan username. Oke. Nah, kita buat satu lagi untuk passwordnya. Berarti titik password. Oke. Titik 2-nya. Titik 2. Oke, baru dikasih lagi, kita titik lagi, terus input. Oke, tipenya berarti password. Soalnya kalau nanti tipenya teks, nanti terlihat tulisannya, apa yang diketiknya terlihat nanti. Name-nya password. Oke, kita kasih placeholder. Biar nanti tahu harus masukkan password. Oke, tabelnya sudah selesai. Sekarang berarti tinggal kita berikan dia sebuah input ya. Yang belum berarti input, kita putus dulu. Kita kasih jeda, kita kasih lagi dia. Oke, berarti ini kita kasih tadi karena tidak dipakai, kita kosongkan biar ini di bawahnya sama, kita kosongkan 2 kali saja. Oke, sebelahnya baru kita kasih tombol untuk posting. Nah, kita masih input juga, nah, tipenya berarti submit. Oke, langsung value-nya nanti yang muncul keterangannya di tombolnya itu kita bikin login saja ya, biar mudah dikenali. Oke, ini sudah selesai programnya. Kita simpan dulu. Oke, setelah indeks tadi kita kan ada membuat dari indeks ini, nanti akan lari ke tombol cek login kan. Dia akan lari ke cek login. Untuk memperlihatkan bagaimana sih fungsinya biar satu persatu biar tidak bingung, kita coba dulu aja seperti apa tampilannya munculnya. Kita lari ke localhost. Tadi di latihan 6 ya, latihan 6. Nah, ini kelebihannya indeks, nanti walaupun tidak disebut filenya, nanti dia akan langsung lari ke indeks. Oh, indeks line 9 ada error, kita cek. Line 9 ada error. Line 9, I set get pesan. Oh, kurungnya kurang 1 nih. Nah, ini harus teliti ya. Kita simpan dulu. Oke, kita refresh. Nah, sudah masuk. Jadi ini adalah tampilan nanti setelah kita membuat login tadi. Ini seharusnya kalau saya masukin data apapun, misal kita masukin usernya Jainuri, passwordnya misal kita ngajak, apapun itu, karena kita belum membuat table login dan terutama kita belum membuat script untuk lari ke cek login tadi, ini seharusnya error karena dia akan bingung mencari kemana filenya, scriptnya, karena memang belum kita buat. Oke, kita balik dulu, kita buat lagi untuk tombol loginnya, untuk proses loginnya, cek login. Oke, karena di sini kita setelah proses tadi kita larinya ke cek login PHP ini. Nah, berarti ini harus kita buat. Oke, kita Ctrl New, kita buat baru, kita simpan dulu. Kita simpan, namanya tadi harus sama, cek login.php. Oke ya, cek login.php. Kita simpan. Selanjutnya kita buat script PHP-nya. Oke, selanjutnya kita start untuk aktifkan sesinya. Session start. Oke, selesai. Setelah sessionnya start,
Kemudian kita buat untuk apa istilahnya koneksinya, karena kita masih menggunakan koneksi kemarin. Include kemarin itu kita namanya koneksi. Nah, filenya masih sama ya dengan yang kemarin, koneksi.php. Oke, masih sama koneksinya. Kemudian kita buat juga untuk capturean dari format dari form tadi di indeks tadi agar bisa diterjemahkan di script ini. Kita buat di sini mungkin username. Nah, dengan tadi data yang di post tadi ya. Ini yang di post tadi namanya dia username. Oke. Ini sudah bisa tertangkap nanti datanya. Kemudian yang password tadi, yang tadi sama namanya password. Oke. Nah, sekarang username-nya sudah tertangkap. Selanjutnya kita buat untuk menyeleksi username-nya tadi dengan database yang ada. Kita buat di sini data dengan mysqli underscore query. Kita cek dulu query. Ini baru kita koneksinya, koneksi ke database tadi, karena kita harus mengkoneksikan script ini dengan database. Baru kita select semuanya bintang. Nah, select bintang dari. Nah, ini baru nanti kita harus membuat database dengan nama yang kita tulis ini. Kita namakan dia tb login saja ya. Oke, posisinya ya username, name sama dengan username, kemudian password sama dengan password juga, password. Oke, username, password. Oke, kita tutup. Username, password kita tutup. Username, password kita tutup. Selanjutnya kita bikin untuk ceknya. Kita cek misal di sini mysqli number row-nya. Oke, kita larikan ke data. Oke, if jika nanti ini cek 0 dari 0. Oke, nah, kita buat if-nya ini session kita buat untuk ini username nya berarti dia sama dengan username. Oke, kemudian session untuk status login. Nah, nanti berarti ini kembali tujuannya, headernya kalau ke tambah data ya, ke location
ke tambah data berarti PHP. Oke, kita buat. Nah, selain itu berarti mouse selain itu kita buat dia balik lagi header version, kita buat balik lagi dia ke index.php. Pesannya gagal, pesan sama dengan gagal. Oke, berarti kita tutup. Oke, kita simpan. Oke, untuk login sudah bisa tercek. Kemudian dari login ini nanti kita lari ke TP login. Berarti kita harus membuat database terkait dengan TP login. Oke, kita buka localhost dashboard. Oke. Nah, kita masuk ke admin. Nah, kemarin kita database rujukannya di perkuliahan. Nah, kita buat di sini TP login sesuai di script tadi ya. Jangan sampai berbeda nanti. Kalau berbeda tidak akan connect. Oke, kita go 3 saja. Oke, di sini kita buat ID. Ini integer, oke, misal kita 20 saja kita batasi. Kemudian kita buat username. Ini kita buat variabel karakter 100 biar panjang, terus password. Oke, kita variabel karakter juga, ini 100 juga. Oke, kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita lihat strukturnya. Untuk ID kita jadikan primarinya. Ya, langkah ini sama ya dengan langkah yang kemarin. Udah terlihat di sini jadi primary. Kemudian untuk ininya kita change ID-nya biar nanti bisa nih, biar automatic increment, otomatis dia nambah. Kita simpan. Nah, ini udah auto increment. Oke, sekarang kita coba masukkan beberapa username ya, biar lebih mudah. Oke, di sini tadi auto increment, biarkan saja. Ini saya masukkan nama saya Jainuri. Untuk password saya bikin. Nah, ini kan passwordnya masih terlihat. Nanti kita inskripsi sesuai dengan program yang ada. Kita dia MD5 ya tadi. Oke, kita simpan. Oke, kita browse. Oke, ini sudah tak terlihat, ini sudah dienkripsi. Kita tambahkan satu lagi nanti biar menjadi pembeda. Kita endang misal di sini, kita masukkan. Oke, kita kasih dia MD5 juga, kita simpan. Nah, berarti kita sudah punya dua username dan password yang berbeda. Oke, ini sudah terlihat nih ID1 dan ID2-nya. Oke, kita kembali lagi ke program tadi, ke scriptnya. Nah, ini kan udah jelas nih, script password tadi, di index juga ada. Ini yang untuk password tadi kan karena kita setting dia MD5, berarti di sini juga harus disetting MD5. Kalau enggak nanti enggak nyambung, berbeda nanti capture-nya. Jadi dia harus MD5 juga. Oke. Selanjutnya setelah script untuk cek loginnya selesai, logikanya tadi kan di script ini akan membandingkan apa yang ada di index yang di input nanti dengan apa yang ada di database antara username dan password, apakah sesuai atau tidak. Jika sesuai nanti akan lari ke tambah data. Nah, selanjutnya kita harus membuka script file tambah data.
Oke, tambah data, kita buka. Nah, kita modifikasi sedikit di sini. Oke, kita buka PHP-nya. Kemudian kita buka dengan session start. Oke, kemudian kita buka if session. Oke, ini status sama dengan login. Nah, kita echo-nya ke header ya, headernya location. Ini mau kita buang ke index.php dengan pesannya belum login. Baru kecil aja deh. Login. Oke, kita tutup. Oke, selanjutnya karena tadi ada perintah untuk logout tadi, kita di samping jadwal kuliah mau kita kasih dia untuk perintah link ke logout. Oke, kita kasih ke logout.php kok PHO. Oke, selanjutnya kalimatnya yaitu logout. Nah, gitu aja. Oke, nanti berarti ketika masuk ke tambah data, saya akan memunculkan untuk selamat datangnya. Sebentar, kita taruh di alignmentnya, center alignment. Ini ke center juga. Oke, baru di sini kita kasih kalimatnya selamat datang. Selamat datang, nanti berarti biar selamat datang sesuai user, kita tambahkan dia untuk PHP-nya PHP echo sessionnya sesuai username, berarti kan sesuai username. Oke, kita tutup dengan PHP-nya. Oke, kita kasih misal tanda seru lah, tanda seru titik-titik lah, siapa tadi namanya kan. Oke, skripnya sudah selesai. Kita coba. Oh, masih satu lagi, kan tadi kita kan membuat logout ini. Nah, logout ini kan belum ada skripnya. Nah, kita buat lagi run new untuk kita simpan ke logout. Nah, nanti untuk proses logout nih, logout.php. Oke, simpan. Kita buat skripnya dulu untuk PHP-nya. PHP. Oke, kita buat session start, S-nya kebanyakan. Session start. Oke, kemudian untuk session destroy. Oke, nah ketika udah start, ini diklik destroy, nanti berarti dia lari ke headernya. Kita buang dia ke location, kemanakah dia? Kita buang dia ke index kan awal mulanya, index.php dengan pesan dengan logout. Oke, nah sudah, kita tutup. Oke, kita simpan. Oke, baru kita coba. Oke, kita coba masukkan nama, masukkan password. Oke, ini login gagal, password salah. Nah, ada yang nggak sesuai nih, padahal passwordnya udah benar. Kita cek data login, scriptnya, username,
password MD5, oke, select from table login where username. Ini dia bingung ternyata. Ini seharusnya ada N-nya. Kalau digabung kan bingung dia. N. Oke. Kita cek lagi biar nggak dua kali kerja. Cek MySQL, raw data, cek session, username, login, dan location. Nah, ini juga nih. Ini pakai dot bukan underscore. Oke. Kita simpan. Oke, kita coba lagi. Kita refresh dulu. Oke, kita masukkan. 29 nanti guys. Oke, masuk. Oke, coba kita satu lagi yang punya Endang tadi. Apakah masih bisa? Nah, 3. Oke, masuk. Kita coba untuk user lain yang tidak terdaftar, misal Joko. Kita passwordnya asal. Nah, nggak bisa ya. Ada keterangan di sini login gagal, password salah. Oke, coba kita input apakah berpengaruh nih tadi yang saya buat tadi. Oke, kita input misal kelas E lah. Programnya algoritma. Oke, harinya Jumat. Jamnya 18.00 sampai 20.00. Oke, simpan. Nah, nambah ya A, B, C, D. Kita tambah lagi coba untuk F. Sorry, username dulu. Jainuri 2903. Oke, nah kita tambah untuk kelas F. Mata kuliahnya kita mungkin PI. Harinya kita buat dari Kamis. Jamnya jam 10 sampai 12.00. Kita simpan. Oke, nambah ya. Untuk script hapus, coba kita hapus. E-nya kita hapus. Kita hapus E-nya. Oke, hapus. F-nya kita hapus. Oke, seperti ini untuk scriptnya. Oke, kita tambah. Misal ini kita masuk lagi. Kita ganti pakai Endang. Oke. Nah, tadi logout sudah. Kita coba lagi sekali lagi untuk logout. Nah, oke. Jadi ini script yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan. Pada prinsipnya tadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ini. Nah, ini pentingnya di sini. Ya, saya ingatkan kembali. Nah, ini di sini kita membuat ini tadi, membuat untuk formulirnya, form di indeks tadi, kemudian kita lari ke sini untuk diverifikasi apakah sesuai dengan yang di database atau tidak. Nanti baru dia ada ini, apakah dia true atau false. Kalau true, dia lari ke sini, ke proses selanjutnya. Kalau false, dia akan balik. Yang logout juga sama, ketika dia logout, dia akan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Nah, mungkin mudahnya seperti itu. Jadi tadi tahapannya untuk mempermudah dari pemahaman terkait login ini. Oke, bisa dipahami. Jika bisa, mungkin saya cukupkan. Terima kasih dan selamat mencoba.